Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang berjudul Surat Berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi dan kartu pemeriksaan beban depresiasi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Selvi Novika, NIM 1805520092, kelas C1 Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mata kuliah Praktik Audit. Dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan profil dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Universitas ini terletak di Kota Semarang. Kampusnya terletak di dua tempat. Yang pertama yaitu di Jalan Tri Lomba Juang, Mugasari, Kota Semarang, dan di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Universitas Tikubang Unisbang Semarang memiliki fakultas, diantaranya Fakultas Teknologi Informasi dengan jurusan Manajemen Informatika, Teknik Informatika, dan Sistem Informasi. 2. Fakultas Ekonomi dengan jurusan Manajemen, Akuntansi, dan Keuangan dan Perbankan. 3. Fakultas Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum. 4. Fakultas Bahasa dan Budaya dengan jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. 5. Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Industri. 6. Fakultas Program Pariwisata dengan jurusan Perhotelan dan program Pasca Sarjana, S2 Manajemen dan S2 Sistem Informasi. Berikut ini adalah agenda yang akan saya bahas. Yang pertama ada menyelesaikan surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi. 2. Menyelesaikan kertas kerja pemeriksaan. Soal kasus nomor 1, PT Putri Salsabila, konfirmasi investasi periode 31 Desember tahun 2018 dari CV Fatrisal Sekuritas Pialang Sekuritas. Terdapat surat yang diterima dari PT Putri Salsabila yang berisi informasi secara rinci transaksi yang telah dilakukan dengan PT Putri Salsabila tahun 2018. Dapat dilihat terdapat pembelian dan penjualan lembar saham pada PT Savero dan PT Riki dengan harga yang berbeda-beda dan biaya komisi. Bisa disimak sendiri ya untuk soalnya. Nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut. Untuk perusahaan PT Riki terbuka sebanyak 75.000 lembar dengan biaya perolehan 615 juta dan perusahaan Savero dengan 115.300 lembar dengan biaya perolehan 876.280.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar saham PT Riki yaitu sebesar Rp7.600 per Rp1.000 per lembar dan saham PT Savero yaitu Rp8.400 per lembar. Diminta untuk melakukan pengujian surat berharga
yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi di neraca periode 31 Desember tahun 2018. Soal yang pertama untuk A, yaitu menemukan salah saji pengakuan dan pelepasan transaksi surat berharga dengan menyelesaikan kertas kerja audit dengan asumsi metode FIFO, dan saya akan menjelaskan untuk perhitungannya. Dan soal yang kedua yaitu menyelesaikan kertas kerja audit keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga. Untuk jawaban yang A, yaitu jangan lupa yang di atas, yaitu harus ditulis nama perusahaannya dulu dan nama laporannya. Nama perusahaannya yaitu PT Putri Salsabila dengan laporan surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi periode 31 Desember tahun 2018. Nah, berikut ini adalah tabelnya seperti ini, bisa dilihat di gambar. Yang pertama yaitu perusahaan PT Savero dengan jumlah saham 115.300. Saham ini adalah jumlah lembar yang terdapat pada saldo tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Untuk besar saldo tahun 31 Desember 2017 yaitu Rp876.280.000. Pada surat yang diterima yaitu terdapat penjualan dan pembelian. Penjualannya yaitu sebesar 497.420.000 Lalu terdapat pembelian yaitu sebesar Rp573.045.000. Lalu terdapat pembelian lagi yaitu sebesar Rp727.710.000. Setelah itu terdapat penjualan yaitu sebesar Rp1.215.967.500.000. Selanjutnya yaitu terdapat pembelian sebesar Rp496.006.500.000. Setelah itu terdapat penjualan sebesar Rp1.909.957.500.000. Dan yang terakhir yaitu terdapat pembelian sebesar Rp233.632.100. Nah, pada saldo tanggal 31 Desember tahun 2018 yaitu saldo di tahun 2017 digeser ke tahun 2018 ya. Nah, untuk nilai wajarnya per lembar, ini adalah per lembar yang terjadi pada surat yang diterima dari PT Putri Salsabila, ditaruh di per lembar sesuai dengan pembelian dan penjualannya. Untuk menghitung jumlah nilai wajarnya, yaitu dengan cara per lembar dikalikan dengan harga nilai wajarnya. Untuk PT Savero yaitu sebesar 8.400. Maka dapat diketahui jumlah dari nilai wajar PT Savero yaitu 115.300 dikalikan 8.400 hasilnya Rp98.520.000. Untuk selanjutnya yaitu caranya sama,
di mana per lembarnya dikalikan semua dengan 8.400. Pada PT Riki caranya sama, di mana pada surat tersebut terdapat pembelian dan penjualan. Untuk pembelian ditaruh di kolom pembelian dan penjualan ditaruh di kolom penjualan. Untuk jumlah sahamnya mengambil dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 75.000, dan saldonya yaitu sebesar 615 juta rupiah. Untuk mencari nilai wajar dari PT Riki, yaitu jumlah per lembar yang terdapat pada masing-masing di PT Riki, yaitu dikalikan dengan harga 7.600, dan hasilnya akan diketahui berapa jumlah dari nilai wajar yang ada pada PT Riki. Selanjutnya yaitu adalah keuntungan atau kerugian. PT Putri Salsabila laporan keuntungan atau kerugian periode 31 Desember 2018. Surat berharga di sini dinamakan yaitu yang pertama PT Savero. Jumlah lembarnya mengambil dari tahun sebelumnya yaitu 115.300. Nah, untuk harga perolehan ini perolehannya yaitu didapat dari jumlah dari pembelian yang dilakukan PT Savero. Nah, jumlahnya yaitu ketemu sebesar 1.058.113.600 rupiah. Untuk penerimaan kasnya dari jumlah total penjualan atau pelepasan, yaitu hasilnya sebesar 2.903.354.000 rupiah. Maka untuk laba atau ruginya diketahui dari selisih harga perolehan dan penerimaan kas. Selisihnya yaitu sebesar 1.745.240.400 rupiah. Hal ini dapat disimpulkan yaitu adalah jumlah dari laba karena penerimaan kas lebih besar daripada harga perolehan, maka selisih ini diakui sebagai keuntungan atau laba. Selanjutnya yaitu adalah PT Riki dengan jumlah lembar 75.000. Harga perolehan sebesar 2.572.373.290 didapat dari pembelian yang dilakukan semua pembelian yang dilakukan oleh PT Riki. Untuk penerimaan kasnya yaitu semua penjualan yang dilakukan dari PT Riki yaitu sebesar 2.074.437.500 rupiah. Pada penerimaan kas PT Riki ini yaitu lebih besar dibandingkan harga perolehan, maka dapat disimpulkan bahwa pada PT Riki ini juga mengalami keuntungan, yaitu selisihnya sebesar 152.064.310 rupiah.
Jadi kesimpulannya untuk keuntungan atau kerugian pada laporan ini dinyatakan yaitu semua mengalami keuntungan. Berikut ini adalah jurnal keuntungan PT Putri Salsabila. Yang pertama di sebelah kas, di sebelah debit yaitu kas sebesar 1.745.240.400 rupiah. Kas ditaruh di debit karena ini adalah keuntungan, jadi menerima uang berupa kas, maka kas bertambah diletakkan di sebelah debit. Untuk kreditnya yaitu pendapatan keuntungan PT Savero sebesar 1.745.240.400 rupiah. Pendapatan keuntungan ini ditaruh di kredit karena setelah menerima kas, maka pendapatan keuntungan ini berkurang. Jadi pada jurnalnya pendapatan keuntungan ditaruh di sebelah kredit. Jurnal selanjutnya yaitu keuntungan dari PT Riki. Di sebelah debit kas sebesar 154.310 dengan di sebelah debit, dan di sebelah kreditnya pendapatan keuntungan PT Riki sebesar 152.064.310 rupiah. Kasus 2. PT Salsabila Putri mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar Rp309.908.647. Berikut ini tambahan aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F1. Terdapat 8 tambahan aset, yaitu pembelian dan pemasangan mesin lift, forklift, sepeda motor, CPU, packaging mesin, desain dan konstruksi gudang pabrik, pembelian mobil merek C, merek Citra Seril tahun 2000, dan AC Darian. Informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3 sebagai berikut, yaitu terdapat stempel mesin, rumah dinas di Gunung Pati, mebel, dan AC Adiwarna. Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember tahun 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya. Tanah, jenis aset tetap tanah, biaya perolehannya yaitu sebesar Rp7.819.603 dengan akumulasi depresiasi 0. Selanjutnya, bangunan dengan biaya perolehan Rp2.209.877.260 dan terdapat lagi mesin dan peralatan kendaraan dan peralatan kantor. Bisa disimak sendiri ya untuk biaya perolehan dan akumulasi depresiasinya. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap. Metode yang digunakan yaitu adalah metode garis lurus. Gedung tarifnya 5% per tahun, mesin dan peralatan dengan tarif 24%, peralatan kantor dengan tarif 18%, kendaraan dengan tarif 20%. Diminta A. Selesaikan kertas kerja F4 dan jurnal koreksi atas beban depresiasi dengan menggunakan data di atas.
B. Selesaikan kertas kerja pemeriksaan F1. C. Selesaikan kertas kerja pemeriksaan F3 dan hitunglah keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Untuk menjawab kasus ini, yaitu harus dikelompokkan terlebih dahulu di aset jenis apa, tambahan aset tetapnya, dan penjualan atau penghentian aset tetapnya. Pada tambahannya, yaitu mesin lift dikelompokkan sebagai aset tetap mesin, forklift dikelompokkan sebagai aset tetap mesin, sepeda motor dikelompokkan sebagai aset tetap kendaraan, CPU dikelompokkan sebagai peralatan, packaging mesin dikelompokkan sebagai mesin, desain dan konstruksi gudang dikelompokkan sebagai bangunan, mobil dikelompokkan sebagai kendaraan, dan AC dikelompokkan sebagai peralatan. Penjualan atau penghentian stempel mesin dikelompokkan sebagai peralatan karena stempel mesin ini memiliki umur lebih dari 1 tahun, maka dikelompokkan sebagai peralatan. Selanjutnya, rumah dinas di Gunung Pati dikelompokkan sebagai bangunan, mebel sebagai peralatan, dan AC sebagai peralatan. Biasanya AC dikelompokkan sebagai perlengkapan karena AC ini memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun, maka dikelompokkan sebagai peralatan. Karena AC juga menunjang untuk kegiatannya, maka AC dikelompokkan pada peralatan. Berikut ini adalah kertas kerja F4 PT Salsabila Putri, pengujian depresiasi periode 31 Desember tahun 2018. Berikut ini adalah tabelnya, dapat dilihat seperti ini: jenis aktiva tetap, harga perolehan, tarif depresiasi tahun, dan jumlah. Jenis aktiva tetap yang pertama yaitu bangunan, dengan tambahan harga perolehannya yaitu sebesar 287.012.640 rupiah. Ini didapat dari harga perolehan ditambah dengan tambahan aset tetap. Untuk penghentiannya yaitu sebesar 474.990.360 rupiah. Nah, tarif pada bangunan ini yaitu sebesar 5%. Maka 5% dikalikan dengan harga tambahan dari harga perolehan yaitu sebesar 14.350.630. Lalu untuk tarif penghentiannya 2,5% itu yaitu dari tarif 5% dikalikan setengah, yaitu sebesar 2,5% dikalikan dengan harga perolehan penghentian, yaitu didapat sebesar 4.469.036 rupiah. Untuk jumlahnya yaitu sebesar 61.819.666. Selanjutnya yaitu pada tambahan mesin yaitu sebesar 343.488.615 dengan tarif 24%, maka depresiasi tahunnya yaitu sebesar 82.437.267,6.
Karena pada mesin tidak ada penghentian, maka jumlahnya yaitu jumlah dari depresiasi tahun tambahan dari mesin dialihkan ke jumlahnya, yaitu sebesar 82.437.267,6 rupiah. Selanjutnya yaitu kendaraan dengan tambahan pada kendaraan yaitu 145.094.850 rupiah. Tarifnya sebesar 18%, maka depresiasi tahunnya yaitu ketemu 26.117.073 rupiah. Dan jumlahnya 26.117.073 rupiah. Selanjutnya yaitu peralatan dengan tambahan harga perolehan 30.442.200. Tarifnya 20%, maka ketemu depresiasi tahun sebesar 6.088.440. Penghentian pada peralatan yaitu sebesar 45.970.750 rupiah dengan tarif 10%, maka depresiasi tahunnya sebesar 4.597.075 rupiah. Dan jumlahnya ketemu dari total depresiasi tahun yaitu sebesar 10.685.515 rupiah. Jumlah pada depresiasi tahun ini dengan kolom jumlah harus seimbang atau balance, yaitu totalnya sebesar 180.059.521,6 rupiah. Selanjutnya yaitu pada tambahan mesin yaitu sebesar 343.488.615 dengan tarif 24%, maka depresiasi tahunnya yaitu sebesar 82.437.267,6. Karena pada mesin tidak ada penghentian, maka jumlahnya yaitu jumlah dari depresiasi tahun tambahan dari mesin dialihkan ke jumlahnya, yaitu sebesar 82.437.267,6 rupiah. Selanjutnya yaitu kendaraan dengan tambahan pada kendaraan yaitu 145.094.850 rupiah. Tarifnya sebesar 18%, maka depresiasi tahunnya yaitu ketemu 26.117.073 rupiah. Dan jumlahnya 26.117.073 rupiah. Selanjutnya yaitu peralatan dengan tambahan harga perolehan 30.442.200. Tarifnya 20%, maka ketemu depresiasi tahun sebesar 6.088.440. Penghentian pada peralatan yaitu sebesar 45.970.750 rupiah dengan tarif 10%, maka depresiasi tahunnya sebesar 4.597.075 rupiah. Dan jumlahnya ketemu
dari total depresiasi tahun, yaitu sebesar Rp10.685.515. Jumlah pada depresiasi tahun ini dengan kolom jumlah harus seimbang atau balance, yaitu totalnya sebesar Rp181.059.521,6. Jurnal atas beban depresiasi. Di sebelah debit, beban depresiasi bangunan yaitu Rp61.819.666. Di sebelah kredit, akumulasi depresiasi bangunan Rp61.819.666. Jurnal untuk depresiasi mesinnya. Di sebelah debit, beban depresiasi mesin sebesar Rp827.437.267,6. Di sebelah debit, akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp827.437.267,6. Jurnal untuk depresiasi kendaraannya, yaitu di sebelah debit, beban depresiasi kendaraan. Di sebelah kredit, akumulasi depresiasi kendaraan sebesar Rp26.117.073. Untuk beban depresiasi peralatannya, untuk jurnal depresiasi peralatannya, di sebelah debit beban depresiasi peralatan dan di sebelah kredit akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp10.685.515. Selanjutnya yaitu kertas kerja pemeriksaan F1 harga perolehan. Jenis aset tetap yaitu tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Untuk saldo awalnya yaitu dari harga perolehan ditambah tambahan yang terjadi pada masing-masing aset tetap. Saldo awal untuk tanah yaitu Rp78.519.603. Untuk bangunan Rp2.997.260. Untuk saldo awal mesin yaitu Rp433.455.175 dan kendaraan dan peralatan bisa disimak sendiri ya untuk mempersingkat waktu. Pada tambahan yaitu masing-masing tambahan yang terjadi pada aset masing-masing aset tetap. Ini tambahannya bisa dilihat ya. Dari tanah tidak ada tambahan maka 0. Nah, yang terdapat tambahan yaitu bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Untuk penghentiannya, tanah, mesin, kendaraan tidak ada penghentian. Yang ada yaitu di aset bangunan dan peralatan. Selanjutnya yaitu menghitung saldo akhir. Untuk menghitung saldo akhir yaitu dari saldo awal ditambah tambahan aset lalu dikurang penghentian. Maka ketemu saldo akhirnya. Terakhir yaitu kertas kerja F3 PT Salsabila Putri. Laporan penghentian aktiva tetap periode 31 Desember tahun 2018. Berikut ini tabel yang terdapat pada tabel penghentian aktiva tetap, yaitu terdiri dari jenis aktiva, tanggal diperoleh, tanggal penghentian, metode, tarif depresiasi, harga perolehan, akumulasi depresiasi, nilai buku kas yang diterima, dan laba. Jenis aktivanya yaitu ditulis yaitu ada stempel mesin, rumah dinas, mebel, dan AC.
karena tanggal diperolehnya ini langsung ke tanggal penghentiannya ya. Untuk metode tarif depresiasi yaitu semuanya menggunakan metode garis lurus. Untuk harga perolehannya masing-masing dapat dilihat. Untuk memasukkan angka harga perolehan dan akumulasi depresiasi yaitu dan juga itu dilihat dari soal, lalu dipindah ke tabel laporan penghentian aktiva tetap. Pada nilai bukunya yaitu jumlah dari harga perolehan dipindah ke nilai buku. Kas yang diterima yaitu dari soal. Untuk menentukan besarnya laba pada penghentian aktiva tetap ini yaitu dari perhitungan nilai buku, total dari harga pada nilai buku dikurangi kas yang diterima, maka dapat diketahui labanya untuk masing-masing jenis aktivanya. Nah, dan yang selanjutnya rumah dinas caranya juga sama dengan di stempel mesin. Dari harga perolehan dan akumulasinya diperoleh dari soal, lalu nilai buku itu dari harga perolehan disalin ke nilai buku. Untuk kas yang diterima juga dari soal. Nah, dan untuk yang terakhir laba yaitu dari nilai buku dikurangi kas yang diterima, maka ketemu jumlah labanya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Pesan dari saya, tetap semangat belajar dan bersungguh-sungguh, karena jika kita selalu bersungguh-sungguh maka kita akan pasti meraih hasil kesuksesan sesuai dengan kerja keras kita. Lakukan yang terbaik. Semua kesempatan yang ada atau yang mendekati kita, karena jika mulai dari sekarang kita selalu bersungguh-sungguh dan melakukan sesuatu dengan yang terbaik dari hati, maka itu adalah salah satu cara kita untuk menyiapkan masa depan kita untuk di masa depan agar baik, sukses, dan berbahagia. Oke, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.